biasa, sok di depan diisi dan dirapatkan terlebih dahulu. Ayo ibu-ibu, kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, narasumber kita, Al-Mukarram Ustaz Doni Amir Sagaf, kemudian ibu-ibu para jamaah taklim Sabtu pagi Masjid Raya Al-Hakim. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, kita buka taklim pagi kita dengan membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk berdiri Masjid Raya Al-Hakim Almarhum Haji Datul Hakim Tantowi bin Hasan Soleh. Kemudian kepada para donatur masjid yang masih hidup. Yang pertama Bunda Hajah Yusri Fatma Hakim, Bapak Haji Isya Anwar, Bapak Haji Amin Andianto, Bapak Haji Budi Munir, Bapak Dr. Haji Aris Setianto Nugroho, Ibu Hajah Anis Kamardi Arif, Bapak Haji Hasan Fauzi, Bapak Andi Andianto, Bapak Haji Wisono, dan para donatur lain, serta ibu-ibu para jamaah yang telah berinfak, berdonasi, menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan taklim kita pada setiap Sabtu. Semoga infak, sedekah yang para jamaah keluarkan semoga dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Ala hazihi niyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ibu-ibu taklim yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Doni Amir Sagaf dengan tema pada kesempatan ini 4 kisah Zulhijjah yang mengubah karakter manusia. Kepada Ustaz Doni kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya lemes-lemes banget ibu-ibu. Coba diulang lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza juddahu, wa hazama al-'ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di bulan Zulhijjah ini ya, di penghujung bulan Zulhijjah, dan insyaallah perjumpaan kita ini akan menjadi bekal insyaallah buat bulan Zulhijjah kita pada tahun ini insyaallah. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu Korea Selatan itu negara yang miskin Bu ya, tahun 60-an. Jadi sekarang Korea Selatan ada di mana-mana ya, mulai dari makanannya, kendaraannya, apalagi teknologi handphone, dan juga tentu saja yang sangat laku itu adalah dramanya ya, drama Korea. Sampai-sampai banyak yang hafal nama-namanya gitu ya, siapa-siapanya gitu ya. Nah, tapi dulu Korea Selatan itu negara miskin Bu ya, dulu tahun 60 ya. Di miskinnya tuh miskin banget ya. Tahun 60 dulu pendapatan satu orang Korea itu cuma sekitar 1,3 juta rupiah satu tahun. 1,3 juta rupiah satu tahun. Kira-kira cuma 100 ribu pendapatannya dulu tahun 60.
itu melonjak drastis. Ya, Korea Selatan itu adalah salah satu negara dari sedikit negara yang lonjakan ekonominya itu fantastis sekali. Jadi di tahun 2021 ini dicatat oleh CNBC, pendapatan per kapita artinya per orang rata-rata di negara Korea Selatan itu adalah 519 juta rupiah per tahun. Nah, kalau 500 juta setahun itu berarti kira-kira 1 juta itu satu bulan itu 500 juta dibagi 12 berarti kira-kira berapa? Sekitar 50 jutaan 50 juta kurang lebih ya. Satu bulan punya uang 50 juta dari yang tadinya 100 juta tahun 100 ribu. 100 ribu satu bulan melonjak menjadi 50 juta satu bulan itu dari tahun 61 ke 2021. Sekarang lebih lagi ya, sekarang 2025. Dia bicara tahun 2021. Nih, yang banyak orang nggak tahu Bu, ya mungkin putri ibu atau siapa di sana, putri saya juga, senang sekali dengan Korea. Saya kasih tahu sama anak saya, sama putri saya. Yang Mariam tidak tahu adalah, nama anak saya Mariam. Yang Mariam nggak tahu adalah Korea bisa begitu karena Quran, karena Al-Quran. Ya, jadi Quran, sepotong ayat Al-Quran yang membuat mereka begitu. Gitu ya. Ayat apa itu? Ayat surat Ar-Ra'du, ini Bu, ya, ayat ke-11. Surat 13 ayat 11. Bahkan bukan seluruh ayat, penggalannya doang, cuma penggalannya aja. Di kalimatnya yang dimerahin gitu ya. Kalimatnya begini. Surat Ar-Ra'du ayat ke-11, surat 13 ayat 11. Penggalannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang, suatu kaum sampai mereka mengubah jiwanya. Itu dalam dalam Al-Qur'annya ya. Nah, ayat inilah Bu yang dilihat oleh Presiden Korea Selatan ke-6 namanya Park Chung-hee tahun 1963 ketika dia berkunjung ke Malaysia di kantor Wakil Perdana Menteri ketika itu namanya Tun Abdul Razak. Tahun 1963 Presiden Korea Selatan Park Chung-hee datang ke kantornya Tun Abdul Razak, diajak keliling-keliling. Pas mau pulang dia lihat ada kaligrafi. Kaligrafi ini besar. Lalu ditanya kepada seorang interpreter atau penerjemah, ini apa isi tulisan ini, artinya apa itu? Rupanya yang ditunjuk itu adalah surat Ar-Ra'du ayat ke-11, potongan ayatnya. Dijelaskanlah oleh interpreter, oh ini dari ayat suci kami. Apa? Bilang apa itu kalimat itu? Nah, diterjemahkan begini oleh interpreter kurang lebih. Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang sampai dia mengubah dirinya. Rupanya berkesan ayat ini tahun 63 oleh Park Chung-hee tahun 70-nya. Dia mengeluarkan satu program di Korea yang kemudian akan membuat ekonomi Korea melejit dan tidak pernah setinggi itu selama ini sampai saat ini belum pernah. Hanya di tahun 70 sampai 79. Kenapa 79? Karena di 79 Park Chung-hee dibunuh, ditembak. Ekonomi Korea Selatan hancur lagi. Tapi selama 9 tahun, istilah orang ekonomi, medio 9 tahun itulah pendapatan per kapita tertinggi sepanjang sejarah Korea Selatan yang menjadi fundamental ekonomi Korea Selatan sampai saat ini. Nah, yang terjadi ketika itu 1979, Park Chung-hee mengumumkan satu program yang kelak diteliti oleh banyak negara, termasuk oleh Indonesia, oleh UGM. Nama program itu Semaul Undong namanya. Semaul Undong, ini saya garis bawahnya ya. Semaul Undong. Semaul Undong ini program gila, gokil kalau kata anak sekarang. Gokilnya tuh begini. Selama ini sebelum ada program tahun 70 ini, uang APBN dipinjam dari luar negeri, lalu dibuatkan infrastruktur, dan yang membuat infrastruktur ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Ditender untuk perusahaan besar bikin infrastruktur, dananya dari pemerintah pinjam dari luar negeri. Dengan program Semaul Undong ini diganti, dirubah. Yang membuat infrastruktur bukan lagi perusahaan, tapi kelompok-kelompok masyarakat.
Kelompok masyarakat suruh kumpul, masyarakat di Jakarta Selatan, Kota Madia, kumpul. Anda tahun depan harus sudah belajar, harus sudah bisa bikin irigasi. Dananya kami siapin. Kelompok Pasar Minggu, Anda kumpul. Nanti tahun depan Anda harus sudah bisa bikin jalan sekian puluh kilometer. Lokasinya di sini. Nah, hebatnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi, maaf Ibu. Masih ke bawah yang tadi itu. Hebatnya begini Ibu. Park Chung-hee tahu nih, Presiden tahu rakyat bakal nolak, bakal nggak semudah itulah. Mana bisa setahun, dalam 1 tahun kita suruh belajar, suruh bikin irigasi, suruh bikin rumah sakit, suruh bikin jalan, mana mungkin? Nah, disitulah dia ngeprint, dia cetak banyak-banyak itu Bu, ya, kalimat yang dia temukan di Malaysia tahun 63. Kalimatnya dia ubah sedikit. Dia bilang dalam kalimat itu, Tuhan tidak akan mengubah nasib Korea sampai Anda mengubahnya sendiri. Kalimat itu identik banget dengan Al-Quran. Tuhan tidak akan mengubah nasib Korea sampai Anda mengubahnya sendiri. Kalau sekarang Anda belum bisa caranya membangun irigasi, teknik sipil, ada waktu 1 tahun belajar, di uangnya saya siapin. Tujuannya si Park Chung-hee, duit yang banyak ini tidak hanya dikuasai oleh satu kelompok orang, tapi bisa mengalir ke masyarakat. Wah, terjadi Bu, jalan itu program sampai 9 tahun. Duit semua masuk ke masyarakat, masyarakat bikin infrastruktur buat mereka sendiri. Wah, berkembang. Nah, rupanya ada orang yang nggak suka. Akhirnya Park Chung-hee ditembak mati tahun 79. Ya, tahun 79 tembak mati. Poinnya Bu, program itu nggak akan jalan kalau tidak ada kalimat yang ditemukan oleh Park Chung-hee di Malaysia tahun 63, kalimat yang mengambil dari Quran. Tuhan tidak akan mengubah nasib Korea sampai Anda mengubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan kalau tidak ada kalimat itu, program ini program gokil tadi gak bisa jalan. Dan kalau tidak ada program itu, tidak ada keuangan Korea yang kuat. Dan tidak akan kita saksikan Korea Selatan yang seperti sekarang. Saya awalnya juga gak percaya dengan cerita ini. Sudah lama saya dengar cerita ini. Awalnya saya juga percaya. Sampai kemudian tulisan yang diturunkan oleh Samsudin Arif, Profesor Samsudin Arif, dia adalah profesor atau dosen di Universitas Gontor di Ponorogo. Pernah mengajar juga di Oxford University. Dia kumpulkan beberapa buktinya, salah satunya adalah perangko yang bergambar Park Chung-hee dan Tun Abdul Razak yang terbit tahun 69. Serta beberapa bukti lagi yang menunjukkan bahwa kata-kata Tuhan tidak akan mengubah nasib Korea sampai Anda mengubahnya sendiri itu memang identik surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Halo? Identik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa saya ceritain ini di awal? Saya waktu baca ini Bu, saya malu sama diri saya sendiri. Masa Korea yang bukan Islam tapi bisa ambil benefit dari Quran? Quran itu kan milik saya. Saya orang Islam, saya ngafalin Quran dari kecil, akrab dengan Quran. Tapi kok benefitnya saya nggak dapat? Walaupun Korea Selatan benefitnya cuma dunia saja dia dapatnya. Tapi ada benefitnya. Kok saya enggak ya? Padahal Quran itu milik saya hafalkan setiap saat. Saya baca. Nah, ini persoalan kita yang mau saya sharing ke ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu pulang dari sini nanti, kita Zulhijjah tahun ini ngerti bahwa Quran itulah panduan kita untuk setiap event. Setiap tahun tuh ada event-event panjang, banyak. Ada event Isra Mi'raj, ada event Muharram nanti kan, tahun baru Islam, Hijrah, tahun baru Hijrah. Ada event Ramadan, ada event ini Zulhijjah, event haji, event sembelih hewan kurban. Itu semua bukan sekedar event tahunan tanpa makna, cuma potong-potong hewan kurban, bagi-bagi daging, nyate-nyate, selesai. Tidak. Bukan cuma berangkat haji, euforia, foto-foto di sana, wukuf Arafah, nangis-nangis, pulang kembali lagi ke karakter yang sebelumnya. Untuk apa?
Makanya judul kita ini ada 4 kisah nanti di dalam Quran yang harusnya kita sebagai orang muslim setiap event itu ada kisahnya itu ke sana dan kita bawa, termasuklah Zulhijjah ini. Jadi gini Bu, ayat itu tadi surat ayat surat ke-11 surat 13 ayat 11 itu, surat Ar-Ra'd itu ya, saya yakin ibu-ibu sering dengar Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang sampai dia mengubah jiwanya ya. Allah tidak akan mengubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dipakai oleh Park Chung Hee jadi itu Korea Selatan walaupun cuma dunia saja. Nah, kita tahu lebih banyak daripada Park Chung Hee, tahu Quran lebih banyak daripada Park Chung Hee. Pertanyaannya begini, bukan pertanyaan sih, tipsnya begini yang mau saya sharing kepada ibu-ibu nih, tipsnya ini. Dan saya janji ini harusnya betul-betul bisa mengubah kita gitu ya. Tipsnya untuk bisa betul-betul memenuhi syarat Allah ini. Oh sebentar, maaf, saya geser dulu Bu ya, saya geser dulu. Ini penting untuk saya sampaikan. Begini Bu, dari ayat ini ada satu hal yang mungkin kelupaan oleh kita selama ini, yakni perubahan itu mudah Bu, mudah. Contoh, ibu pikir gini, Ustaz, gimana ya anak saya ini? Kok dia nggak mau diajak sholat? Kok susah ini? Kok susah anu? Kayaknya gimana? Nggak mungkin nanti dia apa bisa bla 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 bla. Dari ayat ini Bu, sebetulnya rumusnya adalah perubahan itu ibu jangan pikirin caranya Allah. Ibu jangan pikirin nanti gimana Ustaz, apa mungkin dia begini, apa mungkin itu mah urusan Allah, jangan dipikirin. Gak masuk ke sini, ibu gak masuk. Yang harus ibu lakukan cuma satu. Apa itu? Mengubah jiwa ibu. Kata Allah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah jiwanya. Anfus itu jamak dari kata nafsun, jiwa kita. Jiwa ini kita rubah, urusan berikutnya tuh urusan Allah, gak usah dipikirin. Apa bisa Ustaz? Dia kayaknya kurang ini, itu gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Kata Allah nih, janji Allah nih, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah jiwanya. Rubah jiwa, karakter Anda rubah. Baru perubahan terjadi. Kenapa Ustaz ya? Hubungan saya dengan anak saya kok kayaknya makin renggang. Kok kayaknya dia gak mau dengerin saya. Kok kayaknya dia gak percaya sama saya. Gini gitu bla bla bla. Apa yang harus saya lakukan? Apa bisa? Dia soalnya begini Ustaz. Dia soalnya udah soalnya ini soalnya itu karena begini karena begitu karena gak usah dipusingin Bu. Pusingin aja, pikirin aja, fokusin aja ya untuk mengubah jiwa ibu, karakter ibu. Karena janji Allah nih surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfus itu jiwa, nafs itu jiwa. Di karakter maksudnya Bu, karakter. Maksudnya karakter. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya mengubah karakter itu? Bagaimana caranya mengubah karakter itu? Ini rumus yang harus ibu pegang. Kita semua pegang. Quran surat 11, surat Hud ayat 120. Ini rumusnya. Sehingga nanti dari rumus ini kita tahu bahwa setiap event yang terjadi sepanjang tahun ini 12 bulan dalam kalender Islam itu harusnya kita merujuknya ke situ. Dapatnya itu bukan cuma sekedar sembelih hewan kurban dapat daging sekian kilo, dapat bisa kirim ke sana, bukan. Gak sampai dagingnya tuh gak sampai ke Allah, darahnya tuh gak sampai ke Allah. Tapi perubahan karakternya. Di ayatnya begini, saya bacain. Surat 11 ayat 120 ya Bu. Kalimatnya begini Bu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kata Allah, semua kisah-kisah Nabi dan Rasul, itu kisah Nabi dan Rasul itu adalah cara Allah, pakai cara Allah, jangan cara kita. Cara Allah mengubah kita, mengubah jiwa kita. Kata Allah, semua kisah Rasul itu kami bacakan, kami ceritakan kepadamu supaya apa? Manusabbitu bihi fu'adak,
yang dengan kisah itu harapan saya, kata Allah, akan kokoh, teguh itu karaktermu. Nah, jadi kisah itulah yang mengubah kisah. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan kita masukin kisah-kisah yang aneh-aneh. Tadi nonton drama Korea misalkan. Di drama Korea itu semua laki-laki itu romantis banget. Ya. Bawain bunga terus, pinter masak. Ya, jadi si perempuannya itu adalah tinggal duduk, tinggal ini dikasih bunga, dikasih makan, dikasih ini, ngomongnya baik, apa semuanya, pokoknya kayak nggak ada laki-laki kayak gitu di atas dunia ini, gitu kira-kira gitu ya. Nah, kalau terus kisah-kisah seperti itu yang masuk ke dalam pikiran kaum muslimah kita, ya, lama-lama muslimah kita ini nggak bisa bahagia lagi dengan suaminya karena perbandingannya sama opa-opa Korea itu. Gitu. Nah, apalagi anak-anak muda kita sekarang bahaya sekali yang diidolakan orang-orang Korea yang romantis itu, nanti dia kecewa begitu dia bersuami ya, anak putri kita tuh nanti kalau dia bersuami nanti kenyataannya nggak seperti di drama Korea, kecewa dia. Bu, sekarang tuh ya Bu, nih ya, saya kasih tahu fakta nih Bu. Sekarang itu banyak loh anak-anak muda baru nikah setahun, 2 tahun, belum punya anak nih, belum punya anak, baru berumah tangga, baru pengen cerai. Alasannya tuh sekali, alasannya lucu-lucu. Ini pengalaman saya pengalaman, ada orang curhat, ada itu pengalaman. Kenapa kamu minta kok mau bercerai? Habis Ustadz, coba aja Ustadz pikirin, saya yang kerja tiap hari, terus dia di rumah aja, terus saya harus kasih uang ke dia gitu. Itu pikiran anak sekarang begitu, Bu. Terus si perempuannya juga, ya udah kita cerai aja. Alasannya kenapa? Saya kan kuliah. Terus kenapa saya harus di rumah aja? Saya mau kerja juga, saya mau liburan sendiri sama teman-teman, gak mau sama ini. Nah, jadi gak sama itu akhirnya mereka 1-2 tahun baru menikah, kayak cerai. Nah, kembali ke sini Bu. Jadi yang harus kita masukin itu kisah dari Al-Quran, supaya kita tahu, oh begitu toh harusnya, gitu. Begitu toh seharusnya yang saya dapetin. Kata Allah, kisah-kisah itu memang kami buat. Kisah Bu dalam Quran itu memakan hampir 70% isi Quran. 70% isi Quran itu kisah. Nah, untuk menegakkan, mengokohkan karaktermu. Waja'aka fi hazil haq, kami jadikan juga dari kisah itu kebenaran, wa mau'izah pelajaran, wa zikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang yang beriman. Nah, contohnya begini Bu. Contohnya 4 kisah dalam bulan Zulhijjah ini yang harusnya bisa mengubah karakter kita, ya, bisa melepaskan belenggu kita. Ada 4 kisah. Jadi gini, setiap event itu ada kisahnya. Isra Mi'raj ada kisahnya. Ada nanti penjelasannya dalam Quran. Misalkan surat An-Najm. Nanti Hijrah, Muharram ada kisahnya. Ya, misalkan Quran surat kedua ayat 207 dan banyak lagi yang lainnya. Apalagi Zulhijjah ini. Zulhijjah ini punya 4 kisah. Sayangnya kita sering dengar kisah cuma 1 aja. Itu pun tidak utuh. Yakni kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu pun tidak utuh ya, nanti kita buka. Nah, harusnya ada 4. Dan 4-4 itu harus kita bawa pulang gitu. Jadi pengubah karakter kita. Ya. Yang pertama, kisah Nabi Adam, Siti Hawa, dan Iblis di Padang Arafah. Jadi saya sebut dulu semuanya, baru nanti kita buka pelan-pelan. Ya. Nah, mestinya jamaah haji itu belajar ini. Mestinya pulang haji dapat ini. Gak cuma sekedar nangis apa di sana, terus yang kesini lupa lagi. Wah, repot. Gitu ya. Mestinya dapat ini. 1 itu ya. Nah, yang kedua, kisah. Nah, ini bagi yang pengkurban. Kita yang gak berangkat haji, berkurban di sini, kita di tanah air. Kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran mengenai 2 orang pengkurban pertama di atas muka
muka bumi ini, Habil dan Qabil. Jangan-jangan kita kurban setiap tahun tapi tidak dapat kisah ini. Repot. Bukan cuma dagingnya, bukan cuma darah hewan kurban itu, bukan, tapi lebih jauh daripada itu. Kisah Habil dan Qabil, Quran surat Al-Maidah, nanti kita buka. Yang ketiga tentu saja kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, istrinya Siti Hajar. Nah, kisah itu yang sering kita dengar, tapi mungkin selama ini tidak dibahas tuntas, padahal sebetulnya berkaitan dengan bagaimana menjadi orang tua dan bagaimana menjadi anak. Jadi harusnya dari kisah ini, bulan Zulhijjah ini, persoalan kita dengan anak, persoalan kita dengan orang tua beres, gak lagi jadi beban. Itu kalau kita betul-betul mengamalkan kisah ini. Terus yang keempat, yang terakhir adalah kisah Rasulullah yang kehilangan anak lelaki beliau yang beliau tunggu-tunggu, wafat di tangan beliau, di pangkuan, di gendongan beliau, wafat. Kisah itu terdapat dalam surah Al-Kautsar yang kemudian juga terkait dengan penyembelihan hewan kurban, fasholli li rabbika wanhar. 4 kisah ini, Bu, waduh, kalau kita dapat pelajarannya dan kita ambil tadi sampai mengubah karakter kita, Allah janji innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gak ada masalah yang terlalu besar untuk Allah, gak ada. Kalau kita pakai cara Allah nih, gak ada yang mustahil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Gak ada. Gak ada yang sulit bagi Allah. Ya, tinggal kita lakukan yang sesuai, gitu ya. Oke. Nah, sekarang hari ini mungkin kita nggak bisa bahas part-partnya, tapi saya ingin mulai dulu mungkin dari kisah yang Habil dan Qabil ya, karena kan kita nih banyak yang nggak berangkat haji ya, tentu saja kita nggak berangkat haji, jadi kita berkurban. Gini Bapak, gini Ibu, Bapak Ibu lagi. Gini Bu, ya, saya cepet ya supaya kita dapat poinnya langsung. Kata Allah kan gini ya, la yanalallaha luhumuha wala dimaquha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai dagingnya hewan kurban itu. Jadi Anda mau berkurban segede 1 ton, apa 300 kilo, apa berapa, itu bukan itunya yang penting. Gitu ya, bukan itunya, bukan banyaknya kilo yang penting. Gitu. Tapi apa yang penting? Yang penting itu sampainya takwa dari kalian. Takwa dari kalian. Oke. Saya yakin ayat ini sering Ibu dengar. Pertanyaannya sekarang, takwa dalam konteks kurban itu kayak apa? Pertanyaannya, supaya langsung kita bisa contoh, ya. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Habil. Tadi 2 anak Adam. Surat Al-Maidah mulai ayat ke-27. Kalimatnya, watslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Bacakanlah, ceritakanlah kepada umat kisah 2 orang anak Adam dengan benar. Iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika ini berdua adik kakak ya memberikan kurban, yang satu diterima oleh Allah, yang satu gak diterima. Oke, yang satu diterima, yang satu gak diterima oleh Allah. Lalu yang gak diterima bilang gini sama yang diterima. Yang diterima ini Habil, yang gak diterima ini Qabil. Si Qabil yang gak diterima bilang gini ke Habil. Saya gak tahu yang mana yang kakak, yang adik, saya gak tahu juga tuh ya. Pokoknya Qabil bilang gini ke Habil, karena dia gak diterima, dia jadi kesal. Dia bilang begini, la aqtulannak, saya bunuh kamu. Si Qabil bilang ke Habil, karena dia kesal, dia gak diterima. Kok si Habil diterima, dia enggak ya, dia bilang saya bunuh kamu. Pelajaran pertama dari kisah ini, Bu, kalau kita berkurban itu jangan karena kemauan, ada maunya di kita. Jangan ada udang di balik batu gitu loh. Seperti si Qabil. Si Qabil ini ceritanya dia pengen dapat ya anak yang nikah sama perempuan yang itu, dia pengen dapatnya itu. Nah, makanya dia berkurban itu untuk dapetin itu. Terus gak diterima oleh Allah kurbannya, dia marah, kesel. Pelajaran pertama yang namanya takwa dalam berkurban itu ikhlas untuk Allah memberi, bukan untuk yang lainnya, gak perlu untuk apa-apa. Misalkan ibu lupa disebut namanya gitu, harusnya ibu gak marah. Kenapa? Ya bukan untuk apa-apa yang lain kok.
bukan untuk apa-apa yang lain kok. Berkorban saya. Satu. Jadi kalau kita ingin diterima nih, jangan seperti Qabil. Jangan ada udang di balik batu, jangan ada mautnya. Ya, misalkan, oh nanti tahun depan saya mau calon jadi caleg di daerah itu, kurbannya di sana aja, biar saya dikenal. Oh jangan. Nanti seperti Qabil, dia nggak diterima oleh Allah. Dia nggak diterima. Kenapa? Karena ada maunya. Ya, ada maunya. Oke? Kata Qabil ke Habil, la aqtulannak, saya bunuh kamu. Ya, karena kesel dia nggak diterima, si Habilnya ini diterima. Perhatikan kata-kata Habil. Habil bilang begini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil, yang diterima itu hanya dari orang bertakwa saja. Persis seperti surat Al-Hajj tadi ayat 37. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalul taqwa minhum. Nah, kata Habil, yang diterima cuma dari yang bertakwa saja, bang. Kira-kira begitu ya. Katakanlah itu abangnya, bang. Yang diterima hanya dari yang bertakwa. Lalu Habil menunjukkan bagaimana itu takwa dalam konteks hewan kurban ini. Pada ayat 28 ini penting sekali. Konteks kurban, takwa dalam konteks kurban itu adalah kita para pengkurban ini harus bisa menjadi seperti Habil. Habil itu gini, di takwa nih. Kata Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitu yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Dia bilang, abangku, ya, kepada Qabil nih, abangku, kalau kamu mau membunuh saya dengan tanganmu, maka saya tidak akan menggunakan tangan saya ini untuk membalas perbuatanmu. Perhatikan ada kata-kata tangan. Kalau kamu mau pakai tanganmu membunuh saya, maka saya tidak akan menggunakan tangan saya untuk membalasmu. Artinya gini, saya sebenarnya mampu membalas kamu. Bukan saya nggak marah saya. Bukan saya nggak sakit hati dengan perbuatanmu, sakit hati saya. Bukan saya nggak sedih dengan perilakumu, sedih saya. Tapi saya tidak akan membalas sebagaimana kamu berbuat kepada saya. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin, karena saya takut kepada Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi awas, jangan sampai kita kurban tiap tahun, sapi tiap tahun atau kambingnya tiap tahun, kurban tiap tahun. Tapi sudah tahunan juga gak ngomong sama adiknya, gak ngomong sama ponakannya, dendam marah kepada iparnya. Itu takwanya gak dapat. Karena takwa tadi ditunjukkan oleh Habil. Ada orang bilang, tapi Ustaz, ini adik saya ini memang kurang ajar ngomongnya. Dia juga sudah menghabiskan banyak harta ibu saya. Dia menelantarkan juga keluarga saya, bla bla bla, ini itu bla bla. Coba perhatikan takwanya Habil. Itu sebabnya dia diterima oleh Allah. Takwanya Habil, dia bilang, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitti yadiya ilaika liaqtulak. Ini akhafullah rabbal alamin. Kalau kamu berbuat buruk ke saya juga bisa berbuat buruk ke kamu. Saya juga bisa membalas itu semua. Saya juga sakit hati, saya juga marah. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Bukan karena saya gak mampu, tapi karena saya takut sama Allah. Itulah takwa. Dan ini surprisingnya itu begini. Saya dari dulu mikir, ayat 37 surat Al-Hajj ini kan ada kalimat tidak akan sampai daging hewan kurban dan darahnya. Kan ada kalimat darah ya, darah. Saya mikir, kalau dagingnya sih berguna buat orang dibagi-bagiin, tapi kan darahnya enggak. Kenapa ada penyebutan darah ya? Kira-kira begitu ya. Nah, setelah dipahami bahwa takwa yang dimaksud dalam konteks kurban itu adalah seperti Habil, melepaskan dendam, melepaskan marah kita kepada saudara-saudara kita yang di sekitar kita, apalagi saudara kandung, ibu, ya, rupanya itu akan melancarkan peredaran darah kita. Peredaran darah kita lancar, mengalir lancar. Sementara kalau dendam itu kita simpan,
peredaran darah kita tersumbat di pembuluh jantung kita. Nah, ini dari National Institute of Health, ini adalah sebuah lembaga riset di bawah Kementerian Kesehatan Amerika. Rilis tanggal 1 Mei 2024 yang lalu. Kalimatnya di sini mungkin ibu gak kebaca, saya bacain. Recurring feeling of anger, perasaan marah yang berulang itu berarti tersimpan gitu ya. Karena recurring feeling of anger may increase a person's risk of developing a heart disease, meningkatkan resiko serangan jantung kepada seseorang by limiting the blood vessels ability to open, dengan mempersempit kemampuan pembuluh darahnya untuk membuka. Jadi ketika orang marah yang berulang, dendam, masih tersimpan marah itu, kemampuan pembuluh darahnya membuka itu jadi sempit. Jadi gak bisa buka pembuluh darah jantungnya. Ya, di penelitiannya, jadi di sini ya saya yakin ibu gak kebaca, saya bacain aja. Ini ada kalimat begini. Jadi kalau orang marah bu, ya, ada sering orang bilang begini ke saya, Ustaz, saya mah kalau marah cepat, 5 menit juga udah kelar. Enggak. Otak kita mikir gitu, iya, saya udah gak marah Ustaz, tapi jantung kita enggak. Jantung kita itu bu, di kalimatnya, this vessel impairment was sustained up to 40 minutes after the initial recall event that triggered the anger. Jadi pembuluh darah kita masih menyempit selama 40 menit ke depan setelah kita marah. 40 menit itu lama ibu-ibu. Hampir 1 jam. Otaknya sih bilang, saya udah gak marah kok Ustaz. Otak kita iya, tapi gak bisa di pembuluh darah jantung kita. Nah maka itu, inilah yang menyebabkan, sekarang ditemukan penelitian ini, yang menyebabkan aterosklerosis, penyempitan pembuluh jantung itu bukan hanya endothelial cell, bukan hanya sel-sel yang memompa jantung, bukan, tapi penyempitan pembuluh darah. Kalau ibu kalau ibu kena serangan jantung nih, misalkan, saya nggak berdoa itu, ini misalkan aja. Terus pergi ke dokter jantung. Biasanya dokter jantung akan bilang gini, Bu, ini harus dibuka karena terjadi penyempitan. Biasanya dokter akan bilang ada plaknya. Plak itu apa? Plak itu kolesterol bu. Nah, yang dokter tidak jelaskan kepada ibu adalah kolesterol di dalam darah kita tuh emang ada. Gak bisa dihilangin kolesterol itu, karena kolesterol itu berguna untuk pembaruan sel tubuh kita. Cuma kolesterol dan asam lemak yang ada di dalam darah tadi, ibu bayangin selang ya, selang air tuh. Coba kalau dia nempel begini, selangnya, otomatis lemak kolesterol yang ada di darah tadi bisa nempelnya nggak lama-lama, karena kelamaan nempelnya nggak bisa buka lagi. Itu yang namanya plak. Gitu loh. Akhirnya pasang ring di situ, dibuka. Ring itu cincin begitu bu, pasangin di situ biar kebuka, biar ngejagain kebuka. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa membuka sendiri. Nah itu bukan karena endothelial cell, tapi karena marah yang berulang. Selama 40 menit dia tutup begini. Begitu kita marah. Bukanya lagi kapan? Ya kalau kita sehat kebuka setelah 40 menit, buka lagi. Coba, ibu-ibu. Jadi simbol darah yang mengalir ketika kita berkurban, asal benar kurbannya seperti Habil, darahnya kita alirin gitu ya. Itu simbol kita mengalirkan darah kita juga di dalam tubuh ini dengan melepaskan sifat Qabil dan mengambil sifat Habil ketika dia mengatakan kepada saudaranya, lain basarta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtula. Kalau kamu berbuat buruk sama saya, bukan saya nggak bisa balasnya, bukan saya nggak mampu, bisa saya, tapi saya tidak akan melakukan itu karena saya takut sama Allah. Jadi bu, maksud saya gini, ya, kalau kita berkurban, sebelum kurban, pikiran kita, karakter kita begini, sebelum kurban, karakter kita bilang begini, kalau kamu sopan sama saya, kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu gak baik sama saya, jangan harap saya baik sama kamu.
Itu masih karakter Qabil. Kalau sudah berkurban, kurbannya mau diterima, takwa seperti Habil tadi, berubah harus karakter kita. Harus berubah gimana? Gini, kalau kamu berbuat baik sama saya, tentu saya akan berbuat baik sama kamu. Tapi kalau kamu tidak berbuat baik kepada saya, itu urusanku sendiri. Saya tetap akan berbuat baik sama kamu. Bukan saya gak mampu balas kamu, tapi karena saya takut sama Allah. Itu. Karena saya takut sama Allah. Coba, benefitnya ke siapa itu? Sikap kayak gitu. Benefitnya apakah ke orang ini yang kita berbuat baik ke dia zalim amat Ustaz, masa kita berbuat baik sama dia, untung banget dong dia, enak banget dong dia. Bukan. Yang untung bukan dia, yang enak bukan dia. Siapa yang untung? Diri kita sendiri. Yakni apa? Lancar darah kita di dalam tubuh ini. Lepas dendam kita, enak hidup kita. Kok kita biarin orang bisa merusak badan kita? Kok kita biarin orang bisa merusak jantung kita? Kok kita biarin orang bisa mempersempit pembuluh darah kita? Ngapain? Kok kita biarin orang bisa merusak psikologis kita? Untuk apa? Simpelnya kita sembelih aja udah. Bukan sembelih orangnya. Sembelih sifat kita tadi. Alirkan darahnya seperti Habil. Coba bayangkan Bu ya, gini, saya mau bilang begini. Coba Ibu bayangkan, pengkurban tahun 2024 itu ada sebanyak 2,1 juta rumah tangga atau rumah lah ya yang berkurban. Peredaran daging kurban itu setahun tuh pas kurban terjadi itu 117.000 ton. 2 juta orang berkurban. Coba seandainya 2 juta orang itu sadar harus mengubah karakternya dari Qabil ke Habil, dampaknya besar. Gitu, dampaknya besar. Negara kita, bangsa kita, ibu berkurban, ibu sendiri berkurban misalnya. Kalau ibu sadar mengubah tadi, ibu jadi orang yang berbeda. Kepada anak ibu jadi berbeda, kepada saudara ibu, kepada ipar mungkin gitu ya, kepada siapa yang dulu menyakiti hati ibu sekarang perilakunya berbeda. Banyak hubungan yang akan menjadi lebih baik, dan tentu saja banyak berkah Allah yang turun. Itu maksudnya. Simbol daging itu simbol saja. Itu bukan tujuan akhirnya, bukan daging. Tujuan akhirnya bukan banyak-banyakan daging. Bukan, berapa masjid ini dapat sekian, berapa, bukan itu. Bukan itu. Tujuan akhirnya mengubah karakter kita. Rugi dong kita. Bertahun-tahun kurban, bolak-balik kurban, tapi gak dapat perubahan karakter. Rugi banget dong kita. Ya kan? Padahal yang nyampe itu takwanya tadi, kata Allah. Ya, jangan-jangan gak pernah nyampe hewan kurban kita selama ini ke sisi Allah, karena gak ada perubahan karakter yang terjadi dalam tubuh kita, dalam diri kita. Jadi harus dilekatkan kisah yang Allah titipkan di Quran itu. Akan gini ya, saya menguatkan lagi. Kata Allah tadi Bu, ya, kisah itu kami jadikan untukmu supaya manusabbitu bihi fu'adak, kokoh. Karaktermu jadi kokoh. Ya, contohnya ini loh, kata Allah, ini contohnya di berkurban. Begini contohnya. Loh, berarti kita sadar, oh saya harus kayak gitu. Kokoh jadi karakter. Udah, saya gak mau lagi seperti Qabil. Saya seperti Habil. Melihat orang di sekitar saya seperti Habil. Mereka buat zalim ke saya, urusan mereka. Urusan saya berbuat baik sama mereka. Enak, lepas beban ini. Gak ada lagi. Udah, santai kita, relax kita. Kenapa? Udah gak ada beban lagi. Gitu. Jadi kisah itu manusabbitu bihi fu'adak, ya, akan meneguhkan, akan mengokohkan karakter kita itu. Ya. Makanya kisah itu Allah abadikan di dalam Al-Quran.
Saya menghafalkan ayat surat Al-Maidah ini dari remaja, Bu. Tapi saya juga nggak tahu dulu tuh. Oh, rupanya begitu toh harusnya. Jadi buat diri kita. Bukan cuma sekedar dihafal, bukan cuma sekedar dibaca, bukan cuma sekedar bagus bacaan kita, bukan. Itu juga wajib supaya kita artinya nggak salah dalam baca Quran. Tapi ujungnya Quran itu untuk mengubah kita. Percuma dong, bukan percuma sih, ada pahalanya juga ya. Cuma pahalanya cuma begitu aja kalau kemudian kita baca Quran tapi nggak berhasil mengubah diri kita. Bacanya aja dapat pahala, mau ngerti, mau nggak ngerti, mau paham, mau nggak paham gitu ya, dapat pahala. Itu bedanya Quran dengan yang lainnya. Itu bedanya. Tapi tujuan akhirnya mengubah siapa kita. Oke? Itu yang pertama. Buat pengkurban kita semua, kisah Habil ini kita pegang. Ya, jadi gini, ibu-ibu mungkin saya cerita begini kayaknya susah banget Ustaz, kayaknya berat banget Ustaz, kayaknya nggak bisa Ustaz, kayaknya nggak ini. Lagi-lagi kembali ke tadi nih, Bu. Jangan mikirin susahnya. Kata Allah surat Ar-Rahman ayat ke-11, cuma satu yang harus ibu pegang. Udah jangan pikirin apa bisa Ustaz saya maafin dia. Kecuali dia udah begini, jangan pikirin itu. Itu urusan Allah nanti mengubah hati ibu. Urusan Allah mengubah hati dia. Wah, luar biasa Bu. Ini pengalaman banyak jamaah itu. Udah Bu, gak usah mikirin apakah dia bisa, apakah saya bisa Ustaz nanti menerima ini apa, dia zolimnya kok begitu amat sama saya. Apakah dia bisa berubah juga? Nanti dia gak terima. Jangan dipikirin. Pikirin aja kata Allah. Kata Allah, Allah tidak akan mengubah semuanya sampai kamu ubah jiwaku. Yang urusanmu itu jiwaku itu. Udah yang lain gak usah diurusin. Nah Bu, begitu nih kita ubah jiwa kita, Allah itu maha mampu, di sana diubah oleh Allah. Klik sedikit, kaget-kaget ini orang. Kok bisa ya Ustaz? Itu orang udah lama gak negor sama saya. Begitu saya mengubah jiwa saya ketemu dia peluk saya. Dia peluk saya. Itu bukan satu dua, ini janji Allah. Makanya udah gak usah pikir, gak usah ibu pesimis, apa bisa, apa ini, hilangin pikiran itu. Kata Allah cuma satu aja ibu fokus, di diri kita, jiwa kita yang kita ubah. Ini urusan kita nih, di jiwa ini. Urusan Allah tuh, ya apa? Yang lain itu nanti urusan Allah. Gak usah diribetin, saya pikirin. Oke? Mertua saya Ustaz, aduh orangnya perfeksionis banget, aduh begini begitu. Apa bisa dia begini? Padahal saya ini sudah puluhan tahun saya menikah, tapi gak pernah diterima apa-apa. Gak usah dipikirin. Ibu pikirin mengubah jiwa ibu. Tadi seperti Habil. Ya, ini terjadi, gitu ya. Wah luar biasa. Dia. Sampai mertuanya tuh bilang ke dia untuk pertama kalinya, nah kalimat itu. Nah, maafkan mama ya. Wah, si ibu ini nangis sejadi-jadinya, gak pernah kata-kata itu keluar dari mertua saya. Kata-kata nak dan sungguh-sungguh. Nah, maafin mama ya selama ini. Dia nangis. Dia gak nyangka mertuanya bisa seperti itu. Nah, jadi Allah tuh maha mampu. Kita jangan pesimis, jangan mikir gimana caranya Allah. Allah masa sekejap juga bisa, Bu. Gitu. Yang penting kita lakukan kewajiban kita, perintah Allah kepada kita, surat Ar-Rahman ayat ke-11, ubah jiwa kita, itu aja. Oke? Berikutnya kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Saya tahu kita sering mendengar kisah ini, Bu, ya. Tapi sebetulnya ada yang luput untuk dijelaskan, ya. Mungkin ya, saya tidak mengklaim, tapi mungkin saja ada yang luput dijelaskan. Karena ayatnya surat As-Saffat ayat ke-102 ini, Bu, ya, itu sebetulnya adalah konteksnya itu bagaimana kita menjadi orang tua, posisi orang tua, dan kalau kita posisi anak, bagaimana kita memposisikan diri sebagai anak kepada orang tua kita. Kok bisa ke situ larinya ayat ini? Karena ada kata-kata bunayya dan ada kata-kata abadi. Ya, jadi konteksnya itu seperti itu. Jadi gimana sih saya sebagai orang tua? Gimana kok hubungan saya renggang sama anak? Kok anak nggak mau dengerin saya? Kok anak kayaknya menjauh dari saya? Kok anak kayaknya ngebantah aja dengan saya? Ini ayat ini harus dipraktekkan.
Kenapa kok? Nah, satu lagi kok saya sebagai anak ke orang tua saya kok susah banget orang tua tuh dengerin saya, Ustaz. Kok dia makin tua makin aneh-aneh aja permintaannya, kayak mau ngetes aja ke saya, gitu ya. Kok makin tua makin sensitif aja, gak karu-karuan nih orang tua saya, Ustaz. Gimana caranya? Di ayatnya ini yang harus kita punya di bulan Zulhijjah ini. Coba kita perhatikan kalimatnya ya. Ada dua ya. Bagaimana sebagai orang tua dan bagaimana sebagai anak. Sebagai orang tua dulu. Kalimatnya begini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail itu sudah bisa membantu bapaknya, kira-kira begitu ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Qala Ibrahim bilang begini kepada anaknya. Perhatikan, Ibrahim itu adalah seorang nabi. Ya kan? Dan beliau itu semua orang juga tahu dia nabi. Tapi coba lihat, beliau tidak pakai posisinya sebagai nabi itu tidak dipakai oleh beliau dalam komunikasi kepada anak. Kesalahan pertama orang tua kenapa anak itu menjauh adalah Anda sering pakai posisi ini mamaku loh. Ini orang tua loh. Dengerin kamu orang tua ngomong. Posisi kita pakai, lama-lama anak menjauh dari kita. Jangan salahin anak juga kalau anak menjauh dari kita, karena yang kita kedepankan posisi terus. Ini orang tuaku loh. Coba lihat Ibrahim. Ibrahim itu nabi. Beliau mimpi. Kata beliau begini waktu komunikasi kepada anaknya, "Ya budaya, wahai anakku sayang. Inni arafil manam." Masya Allah, beliau posisikan dirinya itu setara sama anaknya. Inni arafil manam, ya anakku sayang. Bapak atau saya ya, atau bapak lah, bapak melihat dalam mimpi-mimpi bapak. Manam itu banyak mimpi, gak sekali gitu ya. Inni arafil manam, bapak lihat dalam mimpi-mimpi bapak. Bapak menyembelih kamu. Fanzur mazataro, ini adalah fa'atof. Maka tolong deh, gimana menurut pendapatmu? Coba kalau pakai gaya orang tua Indonesia zaman sekarang, mungkin kira-kira begini Ibrahim bilang, nak, bapak mimpi nih nyembelih kamu, coba siap-siap. Kamu sama orang tua jangan melawan. Iya, karena pakai posisi kan. Nah, jadi satu kunci yang pasti berhasil untuk memperbaiki hubungan ibu dengan anak adalah seperti Ibrahim, kasih dia, beri dia respect. Kasih dia respect. Bukan kasih sayang. Bukan perhatian. Respect. Kenapa bukan kasih sayang? Kenapa bukan perhatian? Kenapa bukan yang lainnya? Karena kasih sayang, perhatian itu bisa dua sisi. Ibu pikir saya sudah kasih perhatian sama dia, Ustaz. Perhatiannya dalam pikiran kita sendiri orang tua. Bentuknya perhatian selalu saya tanyain, kamu di mana? Udah sholat belum? Ini udah masuk waktunya loh, jangan apa loh, jangan apa ini udah belum, itu udah belum, itu belum. Perhatian saya sudah saya beri, Ustaz. Salah. Kenapa? Karena berlaku dua. Tapi kalau respect itu mata uang yang sama. Mata uang yang sama itu, respect. Jadi kedudukannya sama. Loh, kok kedudukan bisa sama, Ustaz? Dia kan anak. Di ayat yang harus kita pegang selalu supaya kita bisa respect sama anakmu, ya. Quran surat ke-7 ayat 172. Saya yakin ibu-ibu sudah sering dengar kalimatnya. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika kami mengambil sumpah dari seluruh anak cucu Adam. Anak cucu Adam dan Hawa tidak ada di situ, tapi anak cucu Adam semuanya ada di situ. Ada di tempat itu. Allah ambil sumpah kepada mereka semua. Artinya kita. Ya, apa kata Allah?
Alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Kita semua menjawab qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami semua menjadi saksi. Satu yang mau saya sampaikan dari ayat ini adalah, Bu, berarti anak-anak ibu itu usianya sama dengan ibu. Sama dengan ibu usianya. Mana buktinya? Karena sudah diciptakan di tempat yang sama, sudah ada di tempat yang sama saat itu. Sama-sama hamba Allah dengan ibu. Cuma bedanya oleh Allah diberi skenario dia jadi anak ibu. Ibu lahirkan dari rahim ibu. Itu fisiknya saja. Ruhnya seusia dengan ibu. Sama-sama hamba Allah dengan ibu. Umurnya sama. Maka beri dia respect. Hargai sebagai hamba Allah yang sama. Gitu. Baru bisa kebuka kuncinya tuh, ya. Kunci yang membelenggu hubungan yang yang betul-betul tulus. Hargai dia. Ya. Baru dia gak akan bisa pergi jauh dari ibu. Baru dia mencintai ibu. Baru dia betul-betul bisa jadi anak yang tadi soleh seperti. Kenapa Nabi Ibrahim dapat anak sekualitas Ismail? Karena Ibrahimnya juga punya kualitas yang respect tinggi kepada anaknya. Anaknya jadi seperti Ismail. Lah kalau kita berharap punya anak seperti Ismail tapi kita tidak seperti Ibrahim, apa-apaan itu? Rumusnya gak benar lah. Kan gitu. Kita pengen punya anak seperti Ismail, tapi kita tidak bisa berperilaku seperti Ibrahim. Berarti kan gak sama rumusnya. Ya, gak bisa terjadi dong kalau kayak gitu. Beri dia respect. Nah, bagaimana cara memberi respect itu yang lebih konkret lagi ya, lebih konkret lagi. Silahkan buka Quran surat ketiga Ali Imran ayat 159. Ini kebetulan saya belum tampilkan di sini, saya kelewatnya. Surat ketiga 159. Ada 3 langkah ibu bisa memberi respect kepada anak gitu ya. Silahkan pakai 3 langkah itu dan nanti lihat bagaimana hasilnya, Bu ya. Kalimatnya begini. Sudah surat 3 159 ya, saya tulis deh di sini deh biar ibu-ibu gak lupa ya. Surat 3 159. Ini penting soalnya cuma saya kelupaan. Fabima rahmatin min Allah. Surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 159. Ini caranya untuk respect kepada anak. Sebetulnya kepada siapapun bisa juga, tapi wabil khusus kepada anak, lakukan deh, coba. Nanti gua akan lihat bagaimana hasilnya. 3:159. Nih, respect. Tadi ya, anak kita itu adalah makhluk Allah yang sama juga dengan kita. Umurnya bahkan sama dengan kita, ruhnya ya, sama umurnya dengan kita. Layaklah dia mendapatkan respect dari kita. Dia bukan subordinat, bukan bawahan kita, walaupun dia lahir dari rahim ibu, ya keluar dari tubuh ibu, tapi itu hanya proses fisik saja. Ya. Ruhnya seusia, sama usianya dengan ibu. Kalimatnya ada 3 respect kepada anak. Oh, ditulis saja deh biar. Ada 3 bagaimana caranya respect kepada anak. Yang pertama, Bu, sudah kita pakai ini ya, supaya langsung bisa di. Kalimatnya di situ, fabima rahmatin minallah lintalahum, karena rahmat Allah lah hatimu bisa lemah lembut kepada mereka. Jadi itu karena rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum, walau kunta fadlan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya hatimu kaku, keras terhadap mereka, pasti mereka akan lari dari dirimu, dari sisimu. Gak mau dekat-dekat kamu, gak mau dekat-dekat orang tuanya. Kalau gak ditelepon, dia gak akan telepon. Kalau gak diingetin, dia gak akan milih, gak mau dia. Ya kenapa? Kata Allah, kalau hatimu keras dan kaku, mereka lari dari sisi. Nah, lalu Allah berikan 3 langkah. Yang pertama,
fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan tuh gimana? Gini Bu, saya punya tipsnya. Maafkan tuh gini. Ibu sering-sering tanpa sepengetahuan anak, sering-sering saat waktu ibu sendiri sebut nama anak itu lalu katakan, ibu maafkan kamu. Jadi itu lakukan secara rutin. Misalkan anak kita, anak saya misalkan namanya Mariam tadi ya. Kalau lagi nyetir, Mariam, ayah maafkan Mariam. Dia aja nggak dengar, tapi hati kita jadi lembut. Dan itu nanti yang bisa membuat kita tuh jadi bisa dekat dengan anak. Bisa respect nantinya dengan anak karena kita banyak latihan seperti itu. Sebutkan. Lagi kita sendiri sebut namanya terus katakan ibu maafkan atau ayah, kalau bapaknya berarti ayah maafkan kamu. Ya, yang pertama. Yang kedua, wastaghfir lahum. Mintakan ampun kepada Allah untuk dia, untuk anak. Ini Bu luar biasa ya. Ada seorang ibu-ibu ya, seorang jamaah itu gini. Dia tuh punya kebiasaan sholat tahajudnya itu dia dedikasikan untuk anaknya. Jadi hari Senin dia bangun tahajud. Itu hari Senin itu untuk anak nomor 1. Jadi doain anak nomor 1, ya Allah anak saya sebut namanya begitu-begitu ya Allah, untuk anak nomor 1. Besok Selasa untuk anak nomor 2. Besok Rabu untuk anak nomor 3. Besok Kamis untuk anak nomor 4. Besok ini dia ulang gitu terus. So itu sudah puluhan tahun dia melakukan itu. Ibu-ibu luar biasa. Anaknya tuh sekolah di luar negeri, apa segala macam, tapi nggak pernah mau jauh dari ibunya. Nggak perlu pakai diminta, nggak perlu pakai diingetin. Anak-anak nggak mau jauh dari ibunya. Dedikasikan, mintakan. Nah, terus gak usah pakai dibilang-bilang, gak usah pakai ibu doain kamu loh setiap hari loh. Ya gak usah, nanti jadinya pamer, gak usah. Selalu ibu doain kamu loh, sholat tahajud ibu dibuat kamu loh. Jadi jangan, simpan itu ya sebagai rahasia kita dengan Allah. Itu membuat si anak tadi itu belakangan setelah ibunya wafat, anaknya baru tahu. Hari Senin dia jadwalin itu buat anak nomor 1, hari Selasa buat anak nomor 2, hari Rabu buat anak nomor 3, terus puluhan tahun dia lakukan. Nah yang ketiga, wasyawirhum fil amr, musyawarah dengan mereka, minta pendapat mereka, dengarkan mereka, jangan dipotong. Jangan, olah kamu nih gak ngerti apa-apa, belum tahu kok gak, jangan. Ya, terus jangan juga anak sekarang nih emang yang susah begini-begitu bla bla bla, jangan, repot nanti. Yang susah kita sendiri, bener nih. Ya, nanti anak tuh maunya jauh dari kita. Ya, gak mau deket-deket sama ibunya nanti, gak mau deket-deket sama ayahnya nanti. Kalau sudah begitu dia akan cari temen nanti yang salah, ketemu temen yang salah, yang keliru, rusak anak kita. Jadi Nabi Ibrahim mencontohkan sebagai orang tua yang respect kepada anak, respect, beri dia respect, ya. Hargai dia sebagai hamba Allah, jangan sebagai anak kita dalam artian tuh di bawah ketek kita gitu ya, harus begini, jangan. Tapi sebagai hamba Allah yang setara dengan kita. Coba nanti lihat perbedaannya luar biasa. Oh berarti Ustadz kita gak usah ingetin dia. Bukan, tetap ingetin dia, tetap berdakwah kepada anak, tapi caranya itu dengan respect. Dengan respect ya. Oke. Jadi maafkan mereka, mintakan kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, untuk anak, dan bermusyawarah. Oke, saya cepat nih, udah setengah 12 ya, gak berasa. Nah itu kalau kita jadi orang tua kepada anak, ya, belenggu hubungan kita yang renggang dengan anak, belenggu anak itu persoalan anak itu sulit diomongin, sulit diapain, insya Allah pecah semuanya, insya Allah bisa selesai semuanya asal ibu mengubah jiwa ibu. Tadi kita sama-sama mengubah jiwa, surat Ar-Ra'd itu tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tadi, dan konteksnya adalah menjadi seperti Ibrahim untuk dapat anak seperti Ismail. Oke.
Nah sekarang berikutnya ibu-ibu, sekali lagi jangan lihat susahnya ya. Jangan lihat susahnya. Pokoknya tenang aja. Pokoknya kerjaan kita, tugas kita, fokus kita hanya mengubah diri aja. Nanti gimana? Apakah mungkin Ustaz anak saya soalnya dia udah nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Itu urusan Allah. Itu bagian Allah. Gitu ya. Bagian kita mengubah jiwa aja. Oke? Nah sekarang Bu, dalam kisah ayat tadi juga ada bagaimana menjadi anak. Coba, wah ini luar biasa. Ini tamparan untuk kita semua sebagai anak. Kalau kita masih punya orang tua Bu, ya, atau punya mertua Bu, ya, hampir pasti orang tua dan mertua kita sudah tua, ya kan? Banyak hal-hal yang aneh-aneh mungkin yang beliau mau, tiba-tiba pengen pulang kampung lah, tiba-tiba pengen begini lah, tiba-tiba minta dibeliin apalah, tiba-tiba lah, tiba-tiba itu ibu-ibu yang namanya. Nah, kuncinya cuma dua nih. Ismail mengajarkan kita. Ketika Ismail itu anak yang pintar. Kita tuh biasanya jadi gak sabar sama orang tua karena merasa kita lebih pintar. Sudah lebih banyak ilmu kita daripada orang tua. Gitu. Tiba-tiba orang tua minta sesuatu yang aneh, tiba-tiba minta pulang kampung. Terus kita ngapain sih, Ma? Lagi gak enak badan begini, lagi tiket lagi udah biarin di rumah aja. Coba lihat Ismail. Ismail itu pintar. Ghulamun halim kata Allah di ayat 100-nya. Ghulamun halim surat As-Saffat tadi. Tapi begitu dia dengar bapaknya mengucapkan sesuatu yang gak masuk akal. Nah, bapak lihat dalam mimpi bapaknya beli kamu. Gimana menurut pendapat? Coba lihat. Kalau ngandelin pinternya otak Ismail sebagai anak, pasti bapak apa-apaan sih? Yang bener aja, masa nyebelih anak, ya kan? Itu salah kali mimpinya begini-begitu kan, ini kan begini. Kalau ngadalin pinter kita kepada orang tua Bapak Ibu, ibu-ibu, ya Bapak Ibu. Nah, Ismail tidak begitu. Ismail mengandalkan husnuzon kepada orang tua. Husnuzon dia. Walaupun itu kelihatannya akan menyembelih dia, tapi dia husnuzon. Dia bilang, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai bapakku sayang, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Dia lihat dari sisi dia husnuzon. Dan yang kedua, dia bilang, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku bapak dalam keadaan yang sabar. Aku akan sabar. Dua, husnuzon dan sabar ngadepin orang tua. Sabar tuh gini. Kadang-kadang saya sering bilang sama adik-adik saya, terutama sama adik perempuan saya, ya kan, saya tinggal ibu aja satu. Ya iyalah, ibu cuma satu, maksudnya orang tua saya tinggal satu gitu, ibu, bapak saya udah meninggal. Kadang-kadang adik perempuan saya komplain, jadi mama tiba-tiba pengen pulang kampung gitu. Kampung kami kan di Aceh. Lagi sakit-sakit, lagi ini, lagi itu, lagi apa, begini-begitu, bla bla, udah dibilangin, udah di rumah aja dulu, nanti saat saya bilang sama adik, jangan begitu. Kita ini belum sampai di usia beliau. Kita belum merasakan mungkin kesepian, kepenatan. Walaupun ada cucunya di sekitar dia, walaupun ada anak-anaknya datang kepada dia, tapi mungkin kerinduan apa yang dia gak bisa tahan, rasa takut dia, rasa ini dia yang kita gak mengerti, kita belum mengerti. Sabar dulu sebentar. Nanti sampai usia kita seusia beliau, sudah kita gak punya lagi apa-apa kecuali diri kita sendiri, baru kita mengerti apa yang dirasakan oleh orang tua kita sekarang. Sabar dulu sebentar. Biarin aja. Berikan aja, selama itu tidak melanggar, selama itu tidak apa, selama itu tidak haram, selama itu tidak menentang perintah Allah, berikan aja. Nanti kita akan tahu. Sampai usianya nanti kita sendiri akan mengalami itu. Baru di situ kita paham, oh begini rupanya apa yang dirasakan oleh orang tua saya. Sabar. Aneh-aneh mintanya, minta inilah, pengen begini, pengen begitulah, nggak mau yang ini, pokoknya harus yang ini, nggak ini lebih bagus mah, nggak pokoknya begini begitu, biarin aja, ikutin aja, sabar aja dulu,
Kenapa? Karena suatu saat kita akan seperti itu juga. Belum sampai aja waktu kita ke sana. Inilah kira-kira ya 2 kisah aja udah setengah 12. Jadi kita yang kedua lagi mungkin kita simpan dulu, ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa memberi satu gambaran kepada kita, mengokohkan karakter kita ya di bulan Zulhijjah ini. Pertama dari kisah Habil, ubah dari Qabil ke Habil kita. Dan yang kedua, kalau kita ingin dapat anak seperti Ismail, jadilah seperti Ibrahim, jadilah orang tua seperti Ibrahim. Dan ketika kita berposisi sebagai anak, maka peganglah atau ambillah cara Nabi Ismail ya dalam menjadi anak, yakni husnuzon dan sabar. 2 kisah lagi belum kita bicarakan, yakni bagaimana kisah Nabi Adam dan Hawa ketika di padang Arafah, serta bagaimana kisah Rasulullah ketika beliau kehilangan anak laki-laki beliau yang sudah beliau tunggu-tunggu dalam surah Al-Kautsar itu. Ya, Allah alam bisawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya bisa tunjuk tangan. 3 dulu ya Pak Ustadz ya, gabungin atau Pak Ustadz mau jawab satu-satu? Satu-satu dulu. Silakan yang mau bertanya ibu-ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Izin bertanya Ustaz, yang masalah tadi kita yang bisa merubah tahun tadi, Ya. yang merubah dari diri kita. Ya. Kalau konteksnya dengan dengan negara kita yang banyak korupsi, Ya. lalu pemimpin kita yang kurang kurang. Ya. Kalau saya bilang apa, saya sulit ya, tidak tegas atau tidak bisa Ya. banyak kejadian Ya. selama ini isu-isunya. Nah ini dalam konteks ini kita harus seperti apa? Ya. Apakah di diri kita atau terhadap pemerintah kita? Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya jawab satu-satu dulu ya Bu ya, biar nggak lupa ya. Jadi gini Bu, coba deh ibu renungi ya. Sebetulnya kenapa kok pemimpin yang seperti itu yang bisa kepilih? Karena yang jiwanya sudah sadar baru sedikit. Akhirnya lahirlah calon-calon yang seperti itu. Terus terpilih juga dia. Ya terlepas dari mungkin ada bilang yang curang apa dia. Curang itu juga karena ada orang seperti itu. Artinya begini Bu, rupanya kita nggak bisa lagi berpikir, oh ini harus top down, pemimpinnya harus baik nanti merubah semua. Enggak, balik, bottom up. Bottom up, udah kita bekerja aja, mengubah diri kita, mengubah keluarga kita, mengubah jamaah kita, memberikan kesadaran kepada jiwa mereka dengan harapan makin banyak orang yang sadar. Akhirnya makin keluar calon-calon yang baik. Akhirnya kepilih orang-orang yang baik. Baru kemudian itu hasil dari kita sudah mengubah dari bottom up. Bottom up. Nah, jadi tetap ayat ini berlaku kepada siapapun juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kitalah yang bekerja di bawah ini untuk menambah orang-orang yang baik supaya nanti 5 tahunan lagi ke depan sudah lebih banyak lagi orang yang baik. Sudah nggak bisa lagi disogok dengan sembako dengan apa dengan nggak mau lagi dia. Kenapa? Karena sudah berubah kondisi jiwanya. Ya, tapi kalau dia tidak bisa di sini mungkin di Jakarta mungkin udah. Tapi bagaimana di daerah-daerah kecil sana? Ya. Orang-orang nggak ngerti. Orang-orang nggak ngerti. Nah itulah yang dimanfaatkan. Jadi menurut saya jawabannya adalah tetap kita mengubah kondisi karakter umat manusia gitu, dan pemimpin itu adalah hasil dari bagaimana umat ini. Ya, kira-kira begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan tentang ibu ke anak Ustaz ya. Iya. Cuma saya mau lebih bagaimana kita menyikapi kita sudah perhatian, kita sudah belajar untuk sabar, kita juga sudah belajar untuk mengerti. Tapi kita kasih tahu bahwa itu di situ mungkin salah, mungkin kan. Bukan saya bilang misalnya kamu ini salah, mungkin mungkin salah. Apakah dicoba ke tempat lain atau coba dengan cara lain? Tapi si anak ini kekeh gitu loh, maksudnya dengan apa
yang dia pikirkan. Karena dia sudah belajar untuk musyawarah, sudah berdiskusi. Nah, itu gimana Ustaz? Itu. Yang kedua juga kepada orang tua. Kalau ke orang tua bagaimana supaya tapi nggak jadi deh kalau ke orang tua sabar aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu, yang namanya respect tuh gini ya. Ibu misalkan punya bos, ini kan ibu dulu mungkin pernah bekerja ya, punya bos. Atasan ibu udah ibu bilangin, Pak kayaknya begini deh, kayaknya begitu deh. Terus atasan ibu bilang, enggak, saya tetap yang A aja. Enggak, yang B aja Pak, atau yang C, yang B. Terus atasan bilang, enggak, saya yang A aja. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Pasti ibu akan terima kan? Karena respect ibu kepada dia atasan kan, gitu kan ya. Nah, coba ibu pakai itu juga kepada anak. Misalkan, asalkan itu bukan sesuatu yang haram kan gitu. Itu aja poinnya tuh. Asalkan itu bukan sesuatu yang haram, bukan melanggar perintah Allah, apapun itu, kalau memang si anak tadi punya jawaban sendiri, punya ukuran sendiri, dia bilang, enggak mah, pokoknya ini, aku mau ini. Coba ibu beri respect pada dia. Oke, kalau gitu mama dukung. Nanti kasih tahu mama ya, apa yang bisa mama lakukan. Asalkan tidak melanggar syariat Allah. Boleh Pak Fahil Ustaz? Ya silakan. Mungkin itu sudah dilakukan, tapi kita tahu bahwa tempat itu kamu tidak berhasil. Apa kamu nggak pengen coba ke tempat lain? Maksud saya begitu. Kita sudah berdiskusi, kita sudah menolong, sudah mensupport bahkan bukan 1-2 kali, mungkin ribuan kali ya. Masa kamu nggak kebuka, seperti tidak terbuka atau tidak bisa melihat gitu. Tapi kadang-kadang kita berdoa supaya dibukakan mata hati dan pikiran. Itu pun sudah dilakukan. Tapi apakah itu jadi ujian juga gitu ya? Itu jadi bilang, kamu jadi bertanya. Iya. Jadi yang dilakukan itu melanggar perintah Allah nggak Bu? Cuma tidak ada hasil. Oh, oke. Iya. Nah itu dia. Jadi asal tidak melanggar perintah Allah, hasil atau tidak itu kan bukan melanggar perintah Allah. Jadi ibu harus rela memberi respect kepada dia untuk mengikuti apa yang dia mau itu, walaupun ibu tidak ada hasil di mata ibu. Karena apa? Di mata dia ada hasilnya. Di mata dia ada hasilnya. Begini, begitu kita dapat trustnya anak. Oh, ibu saya tuh respect sama saya. Dia sudah berubah, ini ibu saya katanya gitu ya. Dia respect sama saya. Nah, berikutnya baru ibu bisa masukkan nilai-nilai ibu tadi yang ibu katakan, hasil, support. Itu kan semua kacamata kita. Hasilnya kan kacamata kita. Menurut dia ada hasilnya tuh kacamata dia gitu. Tapi menurut kita gak ada hasilnya karena kacamata kita. Saya kasih contoh begini deh. Anak saya ini tahun ini lulus kuliah. Terus kan biasa lulus kuliah tuh gini, mau kemana abis ini? Gitu ya, mana abis ini? Pertama dia kekeh mau ke Jepang. Dia mau ke Jepang. Terus saya dan istri itu, oh dia kan begini gak bisa nanti Jepang itu begini, siapa di Jepang kita gak ada apa-apa, kekhawatiran biasa lah, gitu ya. Nah, kita bicara dengan respect, dan ini maksud saya akhirnya dia berubah. Respectnya tuh begini. Saya bilang, Bang, abang kan laki-laki nih. Nanti kalau nikah itu butuh uang, butuh mensupport keluarga. Kalau abang kuliah di Jepang, itu bagus, ayah dukung. Saya bilang itu bagus, ayah dukung. Cuma ayah nggak bisa bahasa Jepang juga, dan abang udah bisa bahasa Jepang belum? Bisa begini nggak? Bisa bahasa Jepang? Belum sih. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau ke tempat lain yang sudah lebih siap, mungkin lebih bagus juga sih. Cara bicara itu tuh cara bicara begitu. Saya sama sekali nggak minta, cuma saya memperlihatkan aja bahwa mungkin kalau ke tempat yang lebih sudah ready, sudah siap gitu, dengan kemampuan bahasa Inggrisnya dia misalnya gitu ya. Karena sekarang bahasa Inggris tuh udah castis, mungkin bisa juga lebih baik juga. Udah cuma gitu doang saya ngomongnya, cuma begitu aja. Saya nggak minta dia sudah kamu kesana aja, nggak minta begitu. Dan lagian
kalau istri saya bilang gini, bilangin sama dia, kan kita ada jamaah-jamaah kita juga di Australia gitu, sudah kenal, bahkan minta begitu-begitu. Itu jangan dibilangin, karena itu mata uang kita. Cuma ngusulin gitu aja saya. Udah, habis itu saya tinggal, nggak ngomong apa-apa lagi saya. Nggak ngomong apa-apa lagi, terus udah ya udah. Nah, rupanya dia berubah dengan sendirinya. Dia bilang, kayaknya aku pengen ke Australia aja deh. Ke Australia aja gitu ya. Loh, kenapa? Ya, rupanya apa yang kita sampaikan itu dipakai. Kan aku sudah lebih siap, sudah tinggal masuk, sudah tinggal ini, dan lagian juga di sana kan banyak yang kenal, bla bla bla. Persis seperti apa yang kita pikirin. Itu seperti apa yang kita pikirin. Nah, jadi maksud saya dari sini saya mau bilang, kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai mata uang kita itu nggak bisa diterima oleh anak. Jadi berilah respect dia terhadap apa yang dia pilih, yang kita nggak tahu. Boleh kita menyampaikan sesuatu, tapi jangan dijadikan itu sebagai keharusan atau sesuatu yang kita yang kita tuntut dari dia. Gitu. Cuma sekedar usul aja, just another thought istilahnya ya, cuma sekedar pikiran lain aja untuk hal itu. Dan kita harus siap juga waktu dia nggak terima itu. Harus siap juga support apa yang dia pikir atau yang dia anggap sebagai sesuatu yang baik. Ya. Kira-kira begitu Bu. Allah bisa. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, kita dalam hidup ini kan selalu berinteraksi dengan manusia. Ya. Pasti apa itu anak, suami, teman, siapapun, pasti ada rasa kesal. Iya. Walaupun tidak kita ungkapkan kemarahan itu ya. Iya. Cuma bagaimana cara, saya tadi baru tahu bahwa setiap kemarahan itu, kekesalan itu akan membuat peredaran darah kita di dalam lepas hati selama 5 menit ya. Saat itu cukup lama. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak karena 45 menitnya itu gitu. Bagaimana caranya? Kadang-kadang walaupun kita kesal pasti ada. Iya. Tapi bagaimana caranya? Apa kita cukup dengan istighfar atau kita setiap sholat kita berdoa, ya Allah karena aku menjadi orang yang sama yang sabar, atau apa untuk yang instan agar kita tidak terkena 40 menit jejaknya tadi itu aliran darah kita. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi orang ternyata beda-beda juga Bu ya, termotivasinya tuh beda-beda juga. Ternyata ada orang, ini termasuk tipe saya tuh tipenya orang akan termotivasi ketika saya tahu untung ruginya. Nah tadi tuh saya tahu ruginya marah, itu sudah cukup buat saya nggak mau marah. Begitu terjadi orang keselin, itu muncul tuh, wah nanti ruginya begini, nggak mau gitu. Itu ada orang yang tipe begitu. Ya, kalau ibu tipe begitu, ya sudah enak tuh, ibu sudah tahu untuk ruginya, untuknya ini, ruginya ini. Tipe pertama. Tapi ada orang tipe kedua nih, ya, yang dia udah tahu untuk ruginya apa. Tapi begitu actual kejadian, ya dia lupa itu semua. Jadi keselnya tuh muncul lagi nggak bisa dia kendalikan. Nah orang tipe seperti ini biasanya fisik Bu. Jadi fisik itu misalkan begini, kalau ibu kenal orang seperti itu, sentuh fisiknya. Jadi misalkan di sini di belakangnya ini kalau misalkan itu adalah suami ibu, misalkan itu atau anak gitu ya, di otak kecil di belakang ini diusap begini. Di otak kecil ya Bu ya, di sini di belakang. Di atas leher sedikit ada otak kecil, cerebellum namanya, itu diusap begini. Ya, sampai ke bawah, sampai ke tepuk sini, diusap. Ya. Gak usah di astagfirullahaladzim, kamu jangan lupa gitu. Cuman ya, gini kalau suami jangan dulu langsung ke situ, tapi mungkin di punggungnya dulu. Ini kan satu jalur Bu. Jadi dari sini, dari otak belakang, di otak kecil ini sampai ke lumbar tulang belakang ini satu jalur. Ini saraf semua isinya. Jadi jangan dulu kepalanya, kalau suami kita ditabuk lagi. Tapi sininya dulu aja nih, tulang belakang ini dulu. Ini isinya saraf semua. Jadi ibu sentuh begitu ke bawah gitu, itu merendahkan. Gak usah ucapkan apa, cuma gitu aja. Gitu ya. Jangan disuruh istighfar, nanti disuruh istighfar dia malah makin kesel lagi gitu ya.
Iya semprot. Gitu. Jadi pakai fisik. Nah, bagaimana kalau orang itu adalah diri kita sendiri, misalkan diri kita ini orangnya susah, udah ngaji, udah apa, waktu ngaji sih ingat Ustaz, tapi waktu giliran malam lupa semua gitu, gitu. Nah, kalau itu adalah diri kita fisik juga. Salah satunya pertama, ibu bisa usap jantung, begini. Baca Al-Fatihah, baca ta'awuz, baca istighfar, tapi di sini, di jantung. Menenangkan jantung ibu di sini. Karena tadi yang penyempit adalah jantung kan, di sini posisinya agak ke tengah sedikit, gitu. Jadi pegang sendiri begini. Astagfirullahaladzim. Jadi itu sebabnya kenapa ada orang yang secara spontan tuh kalau astagfirullahaladzim, secara spontan itu dia padahal nggak tahu loh itu, dia spontan. Itu karena dia orangnya fisikal. Nah, jadi ibu pakai itu bisa astagfirullahaladzim di sini, ke dada, ke jantung dia, ke posisi jantung. Jadi ada tipe orang yang seperti itu. Jadi ibu tipe yang mana silahkan aja. Kalau saya alhamdulillah, menurut saya alhamdulillah tuh karena tipenya tuh tipe yang udah tahu untuk rugi itu begitu saya mau marah, kebayang ruginya nggak jadi gitu daripada rugi saya gitu. Tapi ada lagi orang yang nggak seperti itu gitu ya. Bisa jadi dia suami istri ada begitu juga gitu. Istri saya termasuk yang nggak sama seperti saya. Dia kalau marah lupa apa yang diri lupa. Nah itu fisik ya, kalau kita sentuh fisiknya terus dia langsung ingat tuh ya, atau dia menyentuh fisiknya sendiri dia langsung tiba-tiba berubah. Kira-kira begitu Bu ya, Allah bisa. Oh kalau orangnya jauh dari kita ya gimana ya, kalau orangnya jauh tuh ya mungkin caranya cuma doa aja sih kalau kelihatannya ya, doain. Oke, cukup ya ibu-ibu? Ada lagi cukup? Ada lagi ibu-ibu? Cukup Pak Ustadz. Oke, baik. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua ya. Penting sekali kita mengubah karakter Bu ya, karena memang karakter itulah kuncinya. Tapi sekali lagi tidak perlu pesimis karena yang fokus kita tuh hanya mengubah diri kita aja. Selebihnya tuh Allah punya kuasa, tenang aja. Jadi gak usah panjang-panjang pikiran kita. Yang penting kita mengubah karakter kita ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Bisa ditutup dengan doa Pak. Iya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa agar Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan, menjalankan apa yang sudah kita pelajari sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ya Rabb anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka ya Allah bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami semua hamba-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan kami, dari Engkaulah kami berasal ya Allah. Kami akui betapa banyaknya nikmat karunia-Mu yang turun, yang sampai kepada kami. Dan kami akui pula betapa banyaknya kemaksiatan, keingkaran, kemungkaran kami yang terus saja naik kepadamu ya Allah, yang terus saja Engkau saksikan dan Engkau lihat. Tapi tetap saja Engkau turunkan lagi rahmat dan karunia-Mu. Engkau turunkan lagi kenikmatan-kenikmatan-Mu kepada kami, seolah-olah kami ini bersih, seolah-olah kami ini baik ya Allah. Maka dari itu maafkanlah kami, maafkan lagi, dan maafkan terus kami ini ya Allah. Karena tidak ada yang mampu memaafkan kami kecuali hanya Engkau saja. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikanlah kami ya Allah dari sisi-Mu kasih sayang-Mu, dan tunjukilah kami dalam setiap urusan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Bimbinglah ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan-Mu dalam setiap langkah dan urusan kami ini.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakillah khair kasiran Pak Ustadz. Baik ibu-ibu, kita punya waktu 8 menit lagi untuk persiapan sholat zuhur.